Oke, sebelum mulai alangkah baiknya Anda klik tombol subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Andrew nggak pakai white atau Mas Andre GPW. Oke, ini hari pertama di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada yang menjalankannya. Semoga amal kita diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang tidak berpuasa, saya harap untuk menghormati yang sedang berpuasa. Oke, langsung saja untuk topik pembahasan kita kali ini adalah fenomena cacing tanah yang keluar di Jawa Tengah, terutama di kota Solo ya. Itu sebetulnya kemarin saya pengen mengulas waktu pertama kali muncul ya, ini jadi kejadiannya beberapa hari yang lalu di suatu pasar di daerah Solo. Tiba-tiba keluar banyak kejadian cacing tanah itu pada keluar. Nah, fenomena apakah yang akan terjadi ini? Jadi begini teman-teman semuanya, perlu kita ketahui munculnya hewan yang tiba-tiba keluar biasanya ini terjadi di hewan daerah pegunungan ya. Biasanya kera-kera pada turun gunung, singa, ular, semuanya itu kenapa? Karena akan terjadi bencana gunung meletus. Lah, kalau ini cacing tanah, apa yang terjadi? Biasanya kalau cacing tanah itu identik dengan gempa bumi ya. Gempa bumi karena sebelumnya saya sudah memberitahukan untuk bencana alam di tahun kembar ini 2020 itu terkait antara Gunung Merapi yang kemarin saya sebutkan. Kalau Anda melihat atau mengikuti tentang ramalan saya, Anda bisa buka nanti. Terus gunung meletus, tsunami, longsor, dan gempa bumi. Gempa bumi ini cukup besar ya sebetulnya, di atas 7, kurang lebih 7,5 lah. Itu terjadi di mana saya nggak berani nyebutin karena takut nanti akan terjadi kepanikan atau akan terjadi istilahnya was-was ya, atau saya nanti dikira nyebar hoak atau nyebar kepanikan gitu. Jadi saya nggak mau menyebutkan. Anda cukup waspada aja, hati-hati untuk bencana ini lebih besar. Bencana gempa bumi ya yang saya maksud ya, itu cukup besar. Dan apakah ramalan yang selama ini yaitu tanah Jawa akan terbelah menjadi 2, ini adalah bisa jadi kiasan, bisa jadi kebetulan karena akibat efek dari gempa bumi ini. Jadi ini tanah Jawa terpecah menjadi 2 itu maksudnya gini, yang satu ini kaum yang kembali ke adat Jawa, yang satu lagi dia meninggalkan adat Jawa. Ya, ini kiasan ya, kiasan. Semoga seperti itu. Jadi bukan yang tanah Jawa terbelah menjadi 2 gitu. Semoga bukan ya. Jadi saya rasa kiasan seperti itu. Jadi
setengah separuhnya itu kembali ke adat Jawa seperti dulu, mencintai budaya leluhur Jawa, budaya adiluhung, menghormati nenek moyangnya semuanya. Yang satu lagi bener-bener dia nggak mau, sama sekali nggak mau meninggalkan budaya Jawa. Cukup miris ya sebetulnya kalau mendengar seperti itu. Bung Karno pernah bilang, kalau ingin menghancurkan suatu negara, gak usah berperang, hancurkanlah budayanya, hancurkanlah sejarahnya, buat dia lupa akan leluhurnya, maka suatu peradaban itu akan hancur, musnah. Itu pesan dari Bung Karno. Terus kira-kira ada apa lagi nih? Bencana apa lagi yang akan terjadi di tahun 2020 ini? Oke. Saat-saat ini atau kemarin, apakah kalian merasakan suhu panas yang dahsyat sekali? Setelah wabah COVID, terus hawa panas banget pokoknya. Itu. Dan juga dada itu serasa sesek nggak? Anda mengalami nggak? Itu sebetulnya bukan COVID ya, tapi memang sesek gitu. Anda tes COVID ternyata negatif hasilnya, tapi dadanya sesek, napasnya juga sesek gitu. Sebetulnya kenapa gitu kan? Ada yang mengalami nggak kira-kira? Kalau ada yang mengalami, komen ya di bawah ini, atau langsung ke WhatsApp saya personal, atau via Facebook, atau via Instagram saya. Untuk Instagram saya sama Andrew_GPW. Untuk Facebook sama juga Andrew GPW, atau Andrew nggak pakai white. Itu sama dengan akun ini. Jadi selain di YouTube ini, saya juga share ke Facebook, Instagram juga, ke WhatsApp juga. Jadi Anda bisa komen di situ. Merasakan nggak apa yang tadi saya bilang, panas banget, dan dada ini sesak banget, bahkan mirip kayak COVID. Atau mungkin yang terbaru itu ya, COVID itu efeknya badan seperti strum gitu. Strum. Ada merasakan nggak seperti itu? Sedikit lah, tapi nggak sering banget gitu. Nah, kalau merasakan, kasih tahu ke saya kenapa itu terjadi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Saya pernah memberitahu kalau para dewa ini lagi berperang, entah berperang melawan COVID atau berperang melawan makhluk halus lain. Itu saya rasa sih memang berperang melawan COVID ya, berperang juga. Jadi nggak cuman manusia juga yang berperang melawan COVID, bangsa lembut pun juga berperang sebetulnya, kalau Anda ingin tahu gitu. Nah, efek-efek ini kenapa gitu loh? Efek-efek ini yaitu efek-efek pusaka dari para dewa atau dari bangsa lembut gitu. Jadi ada yang efeknya itu energi pusakanya itu ada yang dari badai. Kalau kalian pernah nonton film-film
Highlander atau film-film apa namanya kungfu atau film-film animasi yang pokoknya tentang persilatan gitu, pasti Anda akan melihat gitu kan, senjatanya bersinar berkilauan. Terus ada yang senjatanya itu apa namanya, dari apa, memancarkan sinar kayak matahari gitu. Terus ada juga yang memancarkan petir, energi angin. Itu sama, sebetulnya sama dengan senjatanya para dewa gitu. Jadi memang seperti itu rata-rata. Jadi ada yang kalau dikeluarkan tuh pancarannya itu dia angin topan. Terus kalau dikeluarkan itu petir menyambar-nyambar. Kalau dikeluarkan tuh awan panas gitu. Sebenarnya para dewa nggak mau terlalu menggunakan senjata ini ya, karena efeknya ke manusia sebetulnya, imbasnya gitu. Jadi para dewa juga pingin berperang itu nggak ke ke alam manusia, jadi agak menjauh sebetulnya ke arah-arah pantai selatan gitu ya, gitu, ke arah samudra sebetulnya, jadi agak menjauh, tapi efeknya itu sampai ke daratan manusia gitu. Jadi akhir-akhir ini memang hawanya cukup panas dan menyesakkan dada, itu memang efek dari pusaka-pusaka mereka gitu. Terus saya tadi waktu meditasi ya, jadi ini kan hari pertama Ramadan ya, puasa itu saya biasanya sebelum puasa itu saya mandi wajib itu biasanya berendam di curug atau di sungai atau di sumber mata air. Itu kenapa saya berendam di tempat-tempat tersebut, karena energi positif alaminya itu benar-benar terjaga gitu loh. Beda dengan saya mandi di rumah. Kalau mandi di rumah kan energinya air biasa ya, efeknya cuman membersihin apa namanya, badan lahiriah kita. Tapi kalau untuk mandi di tempat-tempat kayak curug, sungai, itu energi alamnya benar-benar berasa banget. Jadi selain kita membersihkan apa namanya, kotoran yang di badan, kita juga bisa ngecas energi alam. Itu memang dibutuhkan untuk tubuh kita. Jadi tubuh kita itu nggak hanya butuh makanan, nggak hanya butuh doa, tapi butuh energi alam juga gitu, untuk badan halus kita sebetulnya. Jadi itu kenapa saya sering berendam di curug, sungai, atau sumber mata air. Nah, tadi saya bilang saya lagi meditasi ya. Saya tadi lagi meditasi itu tiba-tiba saya dengar kayak suara air gitu. Jadi air lumayan banyak. Nah ini biasanya kayak kemarin tuh saya sempet itu melihat pandangan gunung lagi erupsi waktu itu, dan memang saya ngelihatnya memang Merapi 3 kali, terus Krakatau, terus Semeru, persis itu. Terus saya melihat
longsor yang udah terjadi di Cianjur kemarin. Nah, saya sempat kemarin tuh melihat gunung, saya nggak mau sebut namanya ya, itu lagi mengeluarkan lava. Pokoknya di luar Jawa ini. Tapi masih yang saya sebut ya, yang masih saya sebut kemarin, salah satunya itu. Dan tadi saya dengar ada suara air agak lumayan banyak, jadi saya rasa ini akan masuk ke daratan, entah itu banjir, entah itu tsunami ya, gitu. Jadi waspada untuk daerah-daerah yang pesisir terutama. Hati-hati kalau memang channel YouTube saya ini berguna, Anda bisa share ke teman-teman atau saudara-saudara Anda yang tinggal di daerah pesisir. Tidak usah panik, tapi cukup hati-hati aja gitu. Cukup hati-hati, saya takutnya nanti malah dikiranya saya yang menyebarkan hoax gitu. Jadi apa yang saya lihat ini saya sampaikan ke teman-teman, ke saudara-saudara. Biasanya untuk kayak begitu tuh nggak lama ya setelah saya yang lihat gitu. Ya selisih beberapa hari lah gitu. Itu baru kejadian, kecuali kalau memang gunung meletus. Tapi kalau untuk gempa itu biasanya cepet saya. Sekarang nih ada feeling, besok udah kejadian. Kalau enggak, sekarang udah feeling, selisih berapa jam gitu kejadian, biasanya begitu. Kayak kemarin waktu gempa 4,7, saya dapat feeling gempa 4,7, ternyata ada laporan gempa 4,8, selisih 0,1 skala Richter. Kemarin di mana saya lupa itu, saya screenshot di WhatsApp. Saya kirim ke status gitu kan. Saya habis bangun tidur, saya ada feeling kok ada gempa ya 4,7. Begitu saya mandi, makan, saya ada laporan berita ada gempa 4,8. Selisih berapa jam kalau nggak salah itu. Terus saya waktu ada yang Gunung Semeru itu kan, saya kemarin tuh sempat bilang ya, kalau nggak salah antara Semeru sama Bromo itu kan kemarin erupsi, akhirnya Semeru ternyata. Tapi memang saya waktu itu yakinnya Semeru, memang bukan Bromonya, ternyata memang benar Semerunya gitu. Terus beberapa gunung di Jawa, terutama Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Slamet itu bakal mulai erupsi ya satu-satu. Pokoknya jumlahnya 7 kali. Kemarin Merapi baru 3, Krakatau 1, 4, terus Semeru 1, 5, berarti kurang 2 lagi erupsi. Begitu 2 ini erupsi, baru keluar sesepuh tanah Jawa, yaitu Eyang Semar dan Eyang Petruk. Kemarin sempat keluar waktu di erupsinya Gunung Merapi gitu ya, udah keluar sebagai simbol aja kan, ada yang kena kemarin lihat itu ya, sebagai simbol aja. Nah nanti udah erupsi yang ke-7 baru ini menurut ramalan saya, yang namanya ramalan itu belum tentu kebenarannya ya, tapi setidaknya Anda waspada. Setelah erupsi yang ke-7
baru ada salah satu gunung yang saya sebutkan itu mengeluarkan lavanya dan berefek gempa tsunami. Itu ya, itu untuk fenomena cacing tadi saya udah sampaikan. Biasanya kalau ada hewan yang keluar dalam jumlah banyak, yang pertama kobra kemarin, teror ular kobra, terus sekarang teror cacing tanah itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Biasanya gempa bumi itu lumayan gede, sekitar 7,4 atau 5, 7, pokoknya itu, hati-hati. Kalau sudah gempa biasanya tsunami, karena tadi saya mendengar suara air itu ya. Saya rasa cukup itu aja penyampaian saya. Nanti kalau saya ada berita atau info yang sampai ke saya, biasanya para leluhur itu memberitahukan cepet sih. Saya belum begitu bikin udah kejadian, tapi biasanya saya upload dulu di status saya. Yang sering sih WhatsApp, karena yang paling aktif di situ. Kalau untuk Facebook, Instagram saya jarang sih. Paling-paling cuma upload foto-foto aja, foto-foto saya narsis. Kalau YouTube itu memang butuh waktu ya. Kayak kemarin saya mau menyampaikan hal ini nggak jadi, mau menyampaikan ini nggak jadi, ke pending terus. Nah, pas saat tadi mau tidur, oh ya, keinget lagi nih saya harus menyampaikan ini gitu. Akhirnya ya udah saya bikin lagi gitu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk informasi dari saya. Kalau ada perkataan yang kurang enak, kurang berkenan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kalau memang dirasa informasi saya ini berguna, Anda bisa share ke teman-teman, ke saudara-saudara. Tapi jangan lupa ya di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi kalau saya ada berita apa gitu, lebih cepat penyampaiannya. Oke, saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.